hasil pembelajaran, yaitu bahwa perlukannya adanya persatuan. Maka dari itu pembahasan kali ini Bapak akan membahas tentang persatuan. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan KM memimpin doa. KM-nya Roni ya, KM-nya Muhammad Roni, tolong Iya memimpin Pak, doa. iya Pak. Ya. Oke baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak terlebih dahulu siapa aja yang hadir dalam pertemuan kali ini. Agung Ramadan ada. Ada Agung Ramadan. Muhammadur Asfa ada. Hadir. Hadir Bapak. Muhammad Fikri Berlian. Hadir Pak. Roni hadir kayaknya Roni. Hadir Pak, hadir. Oke, langsung Bapak mulai aja pembelajarannya ya. Di sini ada nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya. Tolong slide selanjutnya. Baik, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu ya, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, Saudari Desti ada? Desti? Hadir Pak. Bapak ingin bertanya pendapat Desti, apa sih persatuan itu menurut Desti? Persatuan itu menurut saya adalah gabungan atau ikatan dari berbagai perbedaan, Pak. Betul sekali. Persatuan itu tentunya adanya perbedaan-perbedaan yang disatukan oleh satunya sesuatu hal yang disepakati karena ada halnya yang sama. Ini selanjutnya. Ya, untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, diperlukannya ada sikap cinta tanah air dan toleransi. Sikap cinta tanah air adalah suatu perwujudan kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahirannya atau tanah airnya. Kita bisa melihat dan menilai sendiri bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang begitu beragam, baik secara kultur, secara agama, baik secara bahasa. Bahkan ketika kita misalkan gitu saudara Roni ya, ketika saudara Roni pergi ke suatu daerah, jika kita menggunakan bahasa daerah yang kita lahir gitu, tempat kita lahir, belum tentu bahasa yang kita gunakan dimengerti oleh bahasa yang kita tempati saat itu. Sampai sedetail itu bahwa Indonesia itu banyak sekali perbedaan. Nah, diperlukannya adanya satu tonggak bahwa kita tuh harus butuh sebuah persatuan untuk memajukan Indonesia sendiri. Slide selanjutnya. Ada semboyan yang selalu kita gunakan sebagai landasan bahwa menggambarkan sebuah Indonesia, bahwa Indonesia itu walaupun berbeda-beda, kita tetap satu gitu. Bahkan ketika masa perjuangan dahulu, kita tahu bahwa masa lalu Indonesia ini kedaerahan sifatnya yaitu kerajaan. Maka strategi pertama yang ketika dilakukan untuk mengusir para penjajah itu yaitu disatukannya para kerajaan tersebut karena ada senasib yang sama. Nah, semboyan ini memiliki makna bahwa tanpa adanya persatuan, tanpa adanya sebuah ikatan nasib yang sama, maka tidak akan tumbuhnya sebuah kekuatan. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa melihat ada satu momen, ada satu peristiwa yang dinilai bisa menumbuhkan nilai persatuan dan kesatuan, yaitu
peristiwa Sumpah Pemuda ya yang tercetus pada 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Nah, peristiwa ini memiliki arti penting sebagai dasar dalam pendirian untuk mempersatukan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, peristiwa ini memberikan sebuah pelajaran dan gambaran betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada Asfa. Asfa kayaknya hadir tadi. Hadir, Pak. Asfa, Bapak ingin bertanya kepada Asfa ya. Apa sih pelajaran yang kita dapatkan dari Sumpah Pemuda? Baik, Pak. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan atau bisa kita ambil daripada peristiwa Sumpah Pemuda, tentunya yang pertama pentingnya nilai kesatuan dan persatuan. Di mana Indonesia sendiri terdiri daripada keberagaman baik ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan yang harus kita garis bawahi, perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk perpecahan, karena dari perbedaan itulah kita dipersatukan. Dan yang poin kedua yang kita bisa dapatkan mengenai pentingnya pemuda menyadari sebagai generasi di masa yang akan datang. Pemuda hari ini ada pemimpin negeri di masa yang akan datang. Jadi pemuda harus menyadari bahwasannya tanggung jawab dia untuk membangun negeri ini yang telah dibangun oleh para pahlawan tempo dulu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Asfa, jawaban yang sangat baik. Di sini kita bisa mengambil pelajaran di salah satu poin Sumpah Pemuda. Ada salah satu strategi yang sangat baik untuk menyatukan berbagai perbedaan, khususnya bahasa ya. Mungkin bagi kalian yang pernah di pesantren gitu, dengan banyaknya berbagai macam murid, dari ada yang daerah sini, ada yang daerah tertentu, adanya perbedaan kultur sehingga kita terjadinya kultur shock karena kita baru masuk di lingkungan baru. Bahkan komunikasi pun kita akan sangat sulit karena ada yang terbiasa dengan bahasa daerah-daerah tersebut ya. Seperti mungkin Muhammad Roni biasa pakai bahasa Karangantu yang tidak dimengerti oleh bahasanya Fikri Berlian. Jadi ada salah satu strategi yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu di dalam Sumpah Pemuda tersebut di salah satu poinnya yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mempersatukan seluruh daerah Indonesia, bukan hanya sebagai momen persatuan, yaitu itu juga untuk memudahkan komunikasi di antar daerah gitu ya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Ya. Di sini ada sikap yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, khususnya ya buat kalian semua. Pertama, ada saling menghargai dan menghormati, karena mewujudkan nilai persatuan tentunya dari hal yang kecil terlebih dahulu, karena kalian statusnya masih seorang pelajar. Yang bisa kalian pelajari yaitu pertama, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Tidak boleh adanya bullying atau saling memandang sebelah kepada teman, harus menghargai pendapatnya, harus menghargai agamanya. Bahkan ada ditemukan kasus bahwa kita bisa melihat ketika seorang anak kembar, kakak beradik, karena dia seorang adik, dia tidak menghargai karena adiknya dianggap lemah. Itu sangat miris sekali. Sikap-sikap seperti itu harus dihindari untuk kita sebagai pelajar, karena kita harus bisa menjunjung nilai persatuannya. Jangan pernah membeda-bedakan, karena setiap orang yang memiliki kelebihan belum tentu kita juga memilikinya, dan setiap kekurangan kita juga orang lain juga belum tentu juga memiliki kekurangan seperti kita. Maka setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, yang kedua, ada menghargai pendapat teman. Ketika dalam ruang lingkup kelas,
ketika teman kita itu memiliki pendapat, kita tidak masalah ketika pendapat itu kita sangkal, akan tetapi yang kita tidak boleh yaitu melarang teman untuk berpendapat. Nah, yang ketiga ada gotong royong, membersihkan tempat belajar bersama yang bisa kita contohkan di dalam ruang lingkup sekolah. Jangan pas lagi waktu piket, Roni nyapu, ngepel, sedangkan Aspa cuma nyuruh-nyuruh doang, cuma ngebersihin papan tulis. Yang keempat ada semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Bapak ingin bertanya kepada saudara Berlian. Berlian ada? Iya, hadir, Pak. Nah, selain dari poin yang ditampilkan di layar ini, apalagi yang bisa kita tentukan sebagai pelajar untuk menunjukkan persatuan. Iya, banyak sih Pak poin penting. Jadi poin persatuan itu, nah salah satunya ada saling membantu teman yang mendapat kesulitan dalam pembelajaran. Apakah itu salah satu dari sikap persatuan. Selain itu, tadi kan sudah dijelaskan juga ada gotong royong, terus menghargai teman satu sama lain gitu kan. Terus semangat mengikuti kegiatan pembelajaran juga menjadi salah satu nilai persatuan di dalam lingkungan siswa, Pak. Jawaban yang sangat baik ya dari saudara Berlian. Berlian ini rapi sekali ya cukurannya. Wih, iya Pak. Terima kasih Pak. Ini sebagai bentuk ini Pak, persatuan. Menunjukkan nilai kedisiplinan yang tinggi ya buat saudara Berlian ya. Bapak apresiasi. Untuk pertanyaan selanjutnya sih buat Muhammad Roni, ini nggak ada suaranya dari tadi. Muhammad Roni, ada Muhammad Roni? Ada Pak. Iya ada. Bapak mau nanya sih sama Roni nih, kenapa sih kita itu sebangsa harus menjaga persatuan? Baik Pak, kalau menurut saya kita harus menjaga persatuan agar kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak terpecah belah, dan dengan persatuan dan kesatuan itu kita dapat mempersatukan perbedaan yang ada di sekitar dengan kedaulatan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan persatuan kita juga akan menciptakan rasa nyaman, tentram, dan kerukunan di dalam masyarakat. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sepakat juga sama jawaban Roni. Kesimpulannya bahwa seberat apapun masalah yang kita punya gitu ya di dalam lingkungan, apalagi ruang lingkupnya yang sangat besar yaitu negara Indonesia, kita dahulu memiliki masalah kolonialisme ya, baik itu dari Portugis, Belanda maupun Jepang, kita dinilai sangat sulit ya untuk lepas dari penjajahan tersebut. Maka diperlukannya suatu persatuan untuk memperkuat kita melepas dari kolonialisme tersebut. Nah, bahwa nilai persatuan ini harus kita tumbuhkan dari sifat-sifat yang kecil dulu, sikap-sikap yang kecil dulu, seperti menghargai teman, seperti tadi ikut gotong royong bersama. Maka sebagai pelajar dengan menunjukkan sikap-sikap tersebut, kemudian akan tumbuh dengan sendirinya untuk menunjukkan sikap persatuan yang lebih besar lagi, dengan skala yang lebih besar lagi. Bapak harapkan dari pembelajaran ini kalian bisa ambil pelajaran bahwa dengan hal kecil tersebut kalian bisa semakin mempererat kebersamaan kalian dengan teman-teman kalian dalam ruang lingkup sekolah terlebih dahulu. Oke, untuk tugas akan Bapak kirim di WA group ya. Tugasnya yaitu kalian silahkan cari satu peristiwa yang di dalamnya terdapat nilai persatuan ya. Silakan kalian rangkum, kalian cari secara rinci dan apa saja nilai persatuan yang ada di dalamnya. Kalian kumpulkan tugasnya minggu depan. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi